apa? Oke ya, punya Bunda Lele tak sharein Bun. Oke, Nanti punya Bu Fitri kita lanjutin lagi. Kalau oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Dr. Tim yang saya muliakan, serta teman-teman mahasiswa MPI, YAINU kelas Cilacap yang saya hormati. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan tentang pengalaman. Kita sharing ya Bu Dokter, ya. Kita sharing tentang pengalaman yang pernah saya lakukan selama saya mengajar di sekolah saya, kebetulan di Mantiga Cilacap. Saya masuk di Mantiga Cilacap tahun 2000. Saya sudah mengalami akreditasi 3 kali. Nah itu saya yang pertama saya ini mengambil akreditasi yang pernah saya lewati di Mantiga Cilacap. Saya langsung dari BSNM itu pada tahun 2009, 2015 dan yang terakhir kemarin pada tahun 2020. Nah, pada tahun 2009 itu Mantiga Cilacap mendapatkan Mankroya waktu itu karena nomenklaturnya belum berubah. Yang awalnya Mankroya kemudian kemarin berubah menjadi Mantiga Cilacap karena untuk madrasah aliyah itu nomenklaturnya diurutkan dengan kabupaten bukan di kecamatan lagi. Walaupun kami berada di Kecamatan Kroya. Itu pada tahun 2009 madrasah kami akreditasinya A. Nilainya waktu itu masih 87 waktu itu masih A. Kemudian di tahun 2015 kita juga dapat nilai A, nilainya 89, hanya beda-beda tipis karena memang secara signifikan waktu itu dalam secara keseluruhan belum mengalami perubahan yang signifikan. Kemudian pada tahun 2020 kemarin yang terakhir kita akreditasi secara online, itu alhamdulillah kita juga dapat A lagi. Kalau kita melihat penilaian antara madrasah dengan sekolah, kalau saya bandingkan dengan kemarin tempatnya Pak Badrun dengan tempatnya Pak Jamhari, mungkin di sekolah itu lebih mapan apa ya dibandingkan di madrasah. Kenapa? Karena kalau setahu saya memang yang namanya akreditasi adalah semua yang tercatat adalah yang dilakukan dan semua yang dilakukan harus tercatat. Nah, kemungkinan ini yang menjadikan di madrasah itu kenapa nilainya itu cenderung lebih rendah dibandingkan SMP karena secara administrasi kita di madrasah itu mandan kurang open dengan pencatatan yang dilakukan di madrasah. Walaupun sebenarnya kita melakukan apa yang sama seperti yang dilakukan di sekolah, tapi administrasinya yang rada kurang. Itu. Untuk secara umum akreditasi dilakukan ya samalah di sekolah, di madrasah, dimanapun itu waktunya untuk 5 tahun. Ketika 5 tahun, kemudian operator mendaftarkan, kemudian dari madrasah membentuk tim itu kan ya seperti itu. Kemudian tim kemudian bekerja mulai dari A sampai Z gitu kan. Nah kebetulan pengalaman saya yang pertama ini saya diakreditasi tahun 2009. Saya belum masuk tim akreditasi. Saya waktu itu di madrasah belum menjadi siapa-siapa. Saya baru menjadi wali kelas di Mantiga Cilacap, Mankroya. Saya belum terlibat dalam kegiatan akreditasi. Saya hanya sebagai guru yang tugasnya mengumpulkan seluruh administrasi guru, mulai dari perangkat pembelajaran, mulai dari RPP dan daftar nilai dan lain-lain, sampai portofolio, tugas siswa dan lain kita kumpulkan, kemudian kita diperintahkan untuk menyiapkan diri karena suatu saat mungkin asesor menginginkan salah satu guru tidak hanya yang ditunjuk oleh tim untuk disupervisi gitu nih. Terus kemudian juga kita disuruh oleh tim juga untuk siap ketika diwawancarai oleh asesor karena bisa jadi nanti asesor menginginkan
wawancara dengan salah satu guru yang tidak disiapkan oleh tim gitu. Nah, waktu tahun 2009 rekomendasi yang disampaikan waktu itu ketika selesai akreditasi ternyata, nah di sekolah kami itu rekomendasi dari tim asesornya adalah di Kroya itu masih banyak guru yang mengajar belum sesuai dengan ijazah dan belum memiliki akta 4 karena waktu itu tahun 2009 baru awal-awal ada sertifikasi pendidik gitu. Jadi waktu itu saya saja yang SAG waktu itu masih mengajar sejarah, masih dikasih tugas mapel yang lain gitu yang tidak sesuai dengan tidak linear dengan ijazahnya dan masih ada guru BK yang asalnya dari SAG, ada guru biologi yang asalnya dari ekonomi dan lain-lain. Nah, itu kemudian yang Mbak Roro kembali yang tadi, ya. Mbak. Siap-siap. Ya. Ya. Nah, ini rekomendasi yang kita dapatkan dari asesor. Itu yang pertama, masih banyak guru yang tidak linear, tidak sesuai antara ijazah dengan jam mengajarnya. Kemudian kita juga waktu itu fasilitas secara fisik seperti kamar mandi, laborat, itu yang belum sesuai jumlahnya dengan kapasitas. Terus kemudian kepala laborat, kepala perpustakaan yang belum memiliki sertifikat kepala laborat gitu, kepala perpustakaan. Dan kemudian kepala madrasah belum memiliki program kerja waktu itu memang belum memiliki adanya Renstra, belum memiliki kalau sekarang ya RKM dan lain-lain. Itu pengalaman kami di akreditasi tahun 2009. Next, Mbak Roro. Oke. Kemudian saya tahun 2015, kebetulan di tahun 2015 saya waktu itu sudah diberi amanat di madrasah untuk menjadi pembina OSIS gitu. Jadi saya diamanati pembina OSIS, jadi saya sudah dilibatkan, sudah terlibat dalam tim akreditasi. Waktu itu saya membantu Waka Kesiswaan membantu di tim standar proses. Jadi saya jadi anggotanya waktu itu. Nah, di sini saya mulai tahu persis, tahu sebenarnya akreditasi itu apa gitu ya, prosesnya seperti apa saya sudah mulai tahu, mulai dari kita mengumpulkan borang-borang yang memang dibutuhkan nanti pada saat ada visitasi dari asesor gitu kan. Di tahun 2015 itu saya membantu di standar proses, itu saya mengumpulkan perangkat pembelajaran dari teman-teman guru gitu kan. Terus kita mengumpulkan ada beban belajar, alokasi waktu guru gitu kan, jumlah siswa dalam setiap rombel, buku teks, pengelolaan kelas. Kemudian kita juga menyiapkan guru yang akan disupervisi, menyiapkan guru yang akan diwawancarai, kemudian menyiapkan dokumen supervisi, mulai dari perencanaan sampai evaluasi, dokumen rencana kepala madrasah yang sekarang ada RKM dan lain-lain. Dan ini kebetulan yang tahun 2015 saya itu tim asesornya waktu itu dari Magelang, dilalah pengawas Katolik gitu ya, orang Katolik. Jadi kita itu dari sanitasi dan lain-lain sering dibanding-bandingkan dengan sekolah-sekolah yang basicnya Katolik, basic Kristen gitu kan, terutama dalam hal kebersihan. Bahkan dia sampai mengatakan yang punya slogan kebersihan itu orang Islam justru gitu kan, ada hadisnya walaupun dia nggak sampai menyebutkan hadisnya, tapi dia membandingkan memang ketika dia tampilkan foto sekolah-sekolah Kristen itu dari segi sanitasinya, mulai dari ruang kelas sampai ke kamar mandi dan lain-lain jauh lebih bersih dibandingkan madrasah. Bahkan asesor itu saya mengatakan bahwa Mankroya itu kumuh dan lain-lain karena kebetulan sampai melihat ke kantinnya itu kan kantin yang masih belum higienis sekali itu kan, masih di situ dapur cucian piring, ada paceran dan lain-lain yang menjadikan penilaian asesor terutama di sanitasi madrasah itu masih sangat buruk. Nah, ini tapi karena secara secara kualitatif, kuantitas madrasah itu sudah mulai banyak kenaikan, kemudian dari sarprasnya juga sudah mulai ada perbaikan, terus kemudian guru-gurunya waktu itu sudah sertifikasi, sudah linear mengajarnya, kemudian kita
masih diberi nilai alhamdulillah, walaupun masih batasan naiknya sedikit, kita masih dikasih nilai A, yaitu nilai 89. Next, Mbak. Oke. Nah, ini ada beberapa rekomendasi yang disampaikan oleh asesor, yaitu tadi yang saya sampaikan bahwa sanitasi madrasah belum memadai, visi madrasah yang kurang visioner, kemudian sarprasnya kurang, ada beberapa perangkat guru yang hanya copas dari sekolah lain. Nah, itu karena waktu itu kadang-kadang kita administrasi itu disiapkan pada saat menjelang akreditasi gitu kan. Ya, sampai sekarang pun mungkin masih banyak madrasah yang seperti itu. Ketika mau akreditasi, kita disibukkan dengan urusan administrasi, mulai dari administrasi perangkat pembelajaran guru sampai yang lain-lain gitu kan. Nah, itu kebetulan waktu itu ada salah satu guru yang RPP-nya kemenangan masih copas dari sekolah lain dan belum diganti kepala sekolahnya dan sekolahnya. Nah, itu langsung ketahuan sama asesornya. Nah, ini akhirnya menjadikan dengan seperti itu kemudian menjadikan kita belajar lagi. Oh, ternyata ketika kita copas ya harus ATM benar-benar, amati, tiru dan modifikasi. Jangan sampai nama kepala sekolah dan sekolahnya masih naik, Mbak. Kemudian ini yang terakhir, pengalaman saya ini, saya diakreditasi tahun 2020. Karena saya di tahun 2020 kebetulan sudah menjadi wakil. Kemarin saya menjadi wakil humas selama 4 tahun dan sekarang menjadi wakil siswaan. Saya sudah diberi amanah untuk menjadi ketua tim. Nah, akreditasi tahun 2020 itu agak berbeda dengan sebelumnya karena di sini untuk ininya sudah berubah dari komplain menjadi performan. Jadi dalam penilaiannya komponen penilaian sudah yang tadinya 8 standar menjadi 4 komponen, walaupun isinya tetap 8 standar. Nah, saya kebetulan diamanati waktu itu menjadi koordinator komponen manajemen sekolah, karena waktu itu saya menjadi wakil humas, lebih banyak memahami tentang administrasi kemadrasahan. Jadi saya diamanati untuk menjadi koordinator komponen manajemen sekolah. Nah, ini saya kemudian membagi karena kebetulan di komponen ini adalah komponen terbanyak yang harus dicari borangnya. Ada, kalau nggak salah waktu itu ada 17 atau ada 23 itu ya. Nah, ini mulai dari visi misi madrasah. Nah, visi madrasah kami kebetulan karena pendek, kebetulan ketika asesor tanya kepada siswa, kepada guru, kepada teman-teman, pada pekerja, OB dan lain-lain, hafal semua. Karena mungkin karena pendek, sering disampaikan pada saat apel dan lain-lain sehingga hafal. Visi di madrasah kami adalah madrasah hebat, berwawasan moderat dan bermartabat mulia. Jadi mungkin karena mudah diingat, jadi ketika asesor itu bertanya kepada kebetulan waktu itu kan online gitu kan. Ketika online memang ketika kita akreditasi online ini ada plus dan minus yang dapat kita dapatkan. Kemarin sudah sampaikan, plusnya adalah kita tidak perlu mengeluarkan biaya yang besar dibandingkan pada saat tidak online, karena ada visitasi langsung kan kita harus menyiapkan banyak hal untuk asesor ketika visit ya. Tapi ketika online kita diuntungkannya adalah satu, biaya yang kita keluarkan yang biasanya di atas berapa 20 juta itu tidak sampai lah gitu ya. Kemudian yang kedua, ketika kita online juga kita pertama kan ketika kita mengirimkan dokumen, kita tidak seluruh seluruh madrasah kita ekspos, tapi kita pilih memang yang betul-betul baik. Kemudian ketika kita mau ketika asesor mau telepon gitu kan, karena visitasinya adalah melalui telepon itu, dan ketika video call itu kan kemarin lewat Zoom, kemudian video call dengan beberapa orang gitu kan, yang memang bisa dihubungi untuk ditanya tentang Mantiga Cilacap sebelumnya, Mbak. Oke.
Sebelumnya, Ya. sebelumnya. Oke, ini ya. Ya, ini masih sini. Ini kemudian apa yang saya kumpulkan di komponen manajemen sekolah. Yang pertama, saya menyiapkan dokumen program supervisi akademik, dokumen penyusunan RKM, RKT, RKJM itu kan. Kemudian dokumen program kerja, komunikasi internal dan eksternal, dokumen kegiatan pembiasaan madrasah, dokumen program kepala madrasah mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan, dokumen manajemen tenaga pendidikan, manajemen keuangan, bakat minat, serta dokumen BK itu yang saya kumpulkan. Dan alhamdulillah karena waktu itu kepala man 3 itu termasuk mandan semangat gitu nggih, yang tadinya tidak punya RKM kemudian bikin RKM walaupun dadakan gitu kan. Kemudian apa namanya renstranya itu kan juga disiapkan dan lain-lain, sehingga di tahun 2020 kita dapat nilai A walaupun tidak setinggi tempatnya Pak Jamhari atau apa namanya Badrun. kemarin Pak Badrul, tapi kita yang masih di bawahnya alhamdulillah dapat nilai 93. Lanjut, Mbak. Baik. Nah, ini perbedaannya ketika akreditasi di tahun 2020, ini instrumen akreditasinya kalau sebelumnya kita langsung di standar isi, standar lulusan, dan lain, kita dibagi menjadi 4, mutu lulusan, proses pembelajaran, mutu guru, dan manajemen sekolah atau manajemen madrasah. Nah, ini kebetulan saya kemarin kebagiannya adalah di manajemen sekolah atau manajemen madrasah. Lanjut, Mbak. Ya, Mbak. Next, Mbak. Oke, Ya. ini akreditasi Man3 Cilacap terakhir dilaksanakan pada bulan November pada tahun 2020. Kalau kita melihat nilainya, ini ada beberapa nilai di antara madrasah memang kebetulan waktu itu yang diakreditasi secara online. Untuk madrasah negeri baru di Cilacap baru tempat saya. Yang lain itu di Majenang itu ada MTS Al Ihya, ada apa Miss apa itu Adi Mulya dan lain-lain, itu memang ya nilainya masih di bawah. Tapi kalau kita lihat perbandingannya dengan SD-SD di kota, tempatnya Pak Jamhari dan lain-lain, yang nilainya sudah sangat tinggi-tinggi sekali. Ini saya saya menyimpulkan bahwa memang kesiapan akreditasi itu tidak serta-merta pada saat menjelang akreditasi, tapi memang dari awal-awal sudah disiapkan. Nah, sementara ketika di madrasah, kebanyakan termasuk di madrasah kami, ketika mau akreditasi baru ketika sudah membentuk tim, kemudian kita mencari borang, baru kita membuat sesuatu yang tadinya tidak ada dibuat menjadi ada. Nah, ketika itu yang akhirnya penilaiannya berbeda dengan yang di sekolah. Bukan berarti saya merendahkan madrasah, tapi memang saya melihat adanya seperti itu. Mungkin ketika saya di tempatnya Pak Badrul, di tempatnya Pak Jamhari, itu untuk administrasinya memang sudah tertata. Sehingga ketika mau akreditasi, mereka sudah siap dengan mungkin. Mbak. Nah, ini contoh nilai yang di Kabupaten Cilacap. Oke, berarti untuk hasil akreditasi saya sampaikan ini yang terakhir kita 93 dan ini sertifikatnya. Dan yang terakhir ini berarti sudah selesai pengalaman saya di Man3 Cilacap mendampingi mengikuti akreditasi karena saya baru berarti sekolah saya itu berdiri tahun 85. Nah, baru berarti 38 tahun. Nah, ini sudah lama. 38 ini sudah lama, tidak baru lagi. Sudah 38 tahun dan alhamdulillah sekarang mengalami perkembangan yang signifikan dari prestasi. Alhamdulillah kita ya sudah banyak beberapa prestasi yang tembus tingkat nasional, tingkat provinsi, dan paling rendah insya Allah di tingkat kabupaten. Kalau dulu awal-awal tahun 2009 saya datang ke sana, kita untuk tembus kabupaten saja rasanya berat sekali. Paling-paling kita berprestasi di tingkat kecamatan. Dan ketika awal saya di situ muridnya baru paralel 4, alhamdulillah sekarang sudah paralelnya 11, walaupun apa namanya dibandingkan madrasah aliyah negeri yang lain, mungkin sekolah kami, madrasah kami termasuk madrasah yang paling kecil
dan karena memang lahirnya juga bontot ragil gitu nggih. Jadi masih tarafnya berkembang. Kalau tempatnya Bu Siti Badiah kan memang madrasah yang sudah senior, sudah lama dan memang sudah mapan sekali. Dan kita masih tetap belajar dengan Bapak Ibu guru yang lain di sekolah lain dan dari Bu Doktor sendiri mudah-mudahan dengan saya ikut kuliah di sini insya Allah akan banyak ilmu yang saya dapatkan yang insya Allah bisa kita manfaatkan untuk perkembangan madrasah kita. Itu saja Bu Doktor yang bisa saya presentasikan pada malam hari ini. Mohon masukannya untuk perbaikan kita semua biar kita menjadi guru-guru yang lebih berkualitas lagi. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu Laila. Bu Fitria mau nambahkan lagi atau tadi sudah cukup? Bu Fitri. Oke. Tadi agak Masih terpental ya, Bu mute. ya. Iya, Iya Jadi sama, saya juga terpental di pertengahan ya. iya. mau dicukup Bu Fitria mau dicukupkan atau mau ditambah lagi? Tadi sampai mana ya, Bun ya? Aku lupa. Kita terpental semua kayaknya. Oh, kayak gitu. Mungkin ini ya, Bun ya. Apa poin-poinnya saja seperti itu. Di standar proses. Jadi yang lebih penting itu adalah tentang harus memahami komponen di standar proses itu, 9 komponen ini. Nanti saya karena ini sudah malam seperti itu, saya pada pengembangan RPP dan silabus sebagai guru harus secara lengkap seperti itu harus dikembangkan secara terus-menerus, apalagi di sekarang kurikulum merdeka seperti itu ya teman-teman. Kalau misalkan pada dulu kami akreditasi di standar proses masih menggunakan Kurtilas kurikulum 13 seperti itu. Jadi setiap guru pada satuan pendidikan itu wajib menyusun RPP secara lengkap dan sistematis beserta komponen-komponennya, dan tidak hanya pada tapi di buku teks pelajaran seperti itu, dan pengelolaan kelas yang baik juga harus kita laksanakan. Ini guru memulai pembelajaran dengan 5 langkah pendahuluan seperti itu. Jadi menyiapkan siswa secara psikis dan fisik, kemudian memberi motivasi, kemudian mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan pengetahuan sebelumnya, misalkan dengan diadakan pretest maupun post-test seperti itu. Kemudian menjelaskan tujuan pembelajaran dan menyampaikan cakupan materi sesuai dengan silabus. Ini semua teman-teman saya percaya sudah lihat semuanya seperti itu ya. Kemudian pada akhirnya sebenarnya pada di standar proses ini akan mendukung ketercapaian apa yang ada di standar isi akreditasi seperti itu. Jadi titik poinnya itu karena kami bertugas di standar proses seperti itu, kan satu hal yang penting adalah bahwa asesor itu akan mengobservasi guru dalam proses pembelajaran, sehingga asesor itu akan melihat RPP secara langsung, akan ikut langsung dalam proses pembelajaran di kelas. Jadi kesesuaian antara materi seperti itu, metode, strategi, instrumen penilaian, dan lain sebagainya seperti itu benar-benar seharusnya diramu secara lengkap apa yang tertulis dalam RPP seperti itu. Jadi guru yang diobservasi harus betul-betul mempersiapkan sebaik mungkin, sehingga dalam pengalaman menyampaikan materi tidak hanya mempersiapkan waktu di asesor saja atau visitasi saja seperti itu, tapi idealnya dalam keseharian harus akan menyiapkan sebelumnya seperti itu. Okay. Ada lagi nggak Pun? Ini slide terakhir. Sudah cukup. Oh, iya. Oke,
Cekap nggih, Bu Fitria? Nggih, cekap Bu. Oke, luar biasa. Ini saya ganti pakai HP ya. Tadi pakai laptop terpental, jadi ini akhirnya laptopnya saya pindah ke HP. Oke, terima kasih sekali Bu Fitria dan Bu Laila, juga termasuk tadi pertama Bu Roro. Oke. Dari Bu Fitria tadi sempat terpental juga. Pada intinya dari apa yang disampaikan Bu Fitria, yang perlu kita simpulkan adalah bahwa akreditasi itu bukan sesuatu yang tahu bulat gitu nggih, digoreng dadakan 500-an gitu. Tapi butuh proses yang lama, butuh proses berkesinambungan, dan yang jelas itu adalah sebetulnya penyajian dari apa yang sudah kita siapkan sehari-hari. Artinya apabila tadi saya agak tergelitik dengan istilah RPP-nya itu RPP yang benar-benar dipraktekkan apa tidak gitu nggih Bu Fitria. Itu saya rasa di hampir semua lembaga mengalami yang seperti itu. Nanti tim akreditasi repek istilahnya. Kalau di Cilacap ada istilah repek napa mboten nggih? Ada, Ya Mboten ada. ada Bu. Ada. Iya istilah wonten. Repek itu kan golet kayu nggih, Ya, golet kayu kayu bakar. bakar gitu. Bakar. Nggih. Dan niku nggih nek teng Kebumen niku biasanya tim akreditasi repek ngumpulaken RPP gitu. Itu kan juga sebetulnya agak lucu ya kalau kita ya, namanya bahkan kadang bikinin RPP dadakan yang seolah-olah sudah dipraktekkan gitu. Ya saya rasa itu adalah bentuk ikhtiar untuk bagaimana menjaga kualitas lembaga secara legalnya, walaupun pada kenyataannya mungkin belum sebaik itu. Ya enggak, Pak. Ya itu memang harus kita lakukan. Artinya dalam kondisi praktis kita tetap harus berikhtiar kepriwe carane sing orang tanah di anak-anak. Nah, ya jangan jujur-jujur amat nggih kalau akreditasi saya rasa Bapak Ibu semua pirsalah ya jangan jujur-jujur amat. Kalau jujur-jujur amat nanti status lembaga kita yang menjadi tidak sesuai harapan gitu. Tapi bagaimana dengan spirit akreditasi itu pada kenyataannya juga memang seperti itu. Ngaten nggih Bu Fitria, kalau Bu Laila tadi ini luar biasa pengalamannya di Man 3 Cilacap. Berarti Man 3 Cilacap itu Man Kroya nggih. Man Kroya buat tim. Dulu Man Kroya, Nah. kemudian ketika nomenklatur yang berubah jadi Man 3 Cilacap. Oh, oke. Nah, pengalamannya luar biasa sekali gitu. Memang terkadang asesor itu saya nggak tahu ya kalau lembaga akreditasi kadang itu ya random. Ada yang random, benar-benar random kita tidak. Artinya kalau kami sebagai contoh di IAINU nggih, berulang kali mendapatkan asesor itu rata-rata dari UIN dan orang NU. Itu kan enak nggih. Kebetulan. Pas temen itu. Kebetulan sekali. Iya, kebetulan sekali. Dari UIN dan orang NU. Mantan rektor UIN gitu misalnya. Itu berulang kali seperti itu. Nggak tahu itu efek apa karena memang ada dari setting dari lembaga akreditasinya atau tidak. Saya juga sampai sekarang belum tahu. Tapi kemarin terakhir mendapatkan asesor itu dari UPI. Dari UPI. Karena yang diakreditasi itu PGMI, dari UPI itu PGSD. Nah, itu luar biasa sekali ternyata. Yang sama-sama PGMI dengan PGSD, satunya Kemenak, yang satunya Dikbud, nggih, itu saja sudah istilahnya setelannya udah jauh, ngaten. Bisa dibayangkan Bu Laila. Yang satunya ini madrasah, satunya sekolah Kristen, nggih. Itu pasti tingkat apa ya namanya? Tingkat stressingnya luar biasa. Tapi ya itulah terkadang yang harus kita menjadi tantangan. Dan memang Bu, saya sangat bangga dengan madrasah gitu nggih. Anak saya juga di madrasah gitu. Dan saya sangat sangat bangga dengan madrasah. Akan tetapi salah satu bentuk evaluasi kita mungkin karena
orang-orang madrasah nggih, guru-guru MI, MTS, MA itu tingkat kepasrahan terhadap ilahi itu lebih besar kali ya, Bu. Jadi terkadang berbeda dengan di Diknas seperti ya logis gitu. Mungkin lebih main logisnya kalau Pak Sugeng apa tadi ya buat contohnya yang di sekolah. Ini ngapunten nggih, ini bercanda tapi guyon maton lah. Artinya tradisi madrasah yang lebih ke tingkat kepasrahannya tinggi itu ya bagus gitu. Tapi terkadang apa namanya menjadi kurang apa ya, energinya itu terkadang kita juga harus menyontoh ke SMP, SMA gitu ya, harus menyontoh juga gitu. Begitupun yang MTS, SMP, SMA gitu. Itu juga sisi positif dari madrasah, tingkat kepasrahan. Kalau mau akreditasi itu butuh mujahadah gitu nggih. Potong tumpeng mujahadah, kalau di kami kayak gitu, Bu. Kalau perlu itu sowan ke Pak Kiai nanti dapat air putih, air minum yang sudah didoain itu tim akreditasi minum semua, termasuk saya Bu kemarin itu kaprodinya sampai segitunya, alhamdulillah unggul memang. Nah itu lika-liku akreditasi memang bermacam-macam. Kita ambil positifnya lah, kita ambil positifnya, saling belajar dari masing-masing sekolah ataupun sekolah dan madrasah. Saya rasa semuanya ada poin positif yang bisa kita ambil. Mungkin dari saya itu, Bapak Ibu, ini sudah malam, kayaknya juga sudah agak pada ngantuk itu Bu Retnati. Bu Retnati, halo, sehat? Pak Sugeng, Sebelumnya udah nahan angop Pak Badrun, apalagi Pak Sugeng Riyadi itu udah kayak gini. Pak Jambari, pakai laptop. Pak Sauki juga terpental tadi. Pak Arif, Dianggap sudah lah ya Bu ya. Pak Sari. Saya juga hadir Bu. Ini Dokter. Ini yang sudah hadir sudah saya screenshot semua, insya Allah untuk presensi sudah saya list, dan yang tidak hadir ya kenapa ini terekam, yang hadir sudah saya screenshot tadi. Oke Bapak Ibu, ini karena sudah malam kita cukupkan ya. Ini kuliah terakhir apa Bu? Dalam Kuliah terakhir ini apa? pertemuan terakhir di perkuliahan, tapi insya Allah nanti masih berlanjut di hal-hal yang lain. Mungkin ada yang mau disampaikan dari Bapak Ibu sebelum kita akhiri? Nggih Bu Ati, mohon izin menyampaikan. Saya mohon maaf belum mengirim revisi karena laptopnya kebetulan ngehang Bu, trouble ini jadi belum bisa merevisi kemarin yang habis. Belum. Drive-nya itu Bu. Saya juga Drive-nya belum bisa dibuka Bu. Karena yang sudah juga belum kami proses karena kemarin banyak sekali agenda, jadi yang sudah ngirim pun belum bisa kami layani. Misalnya, apa-apa yang belum monggo diselesaikan. Ini Bu untuk drive-nya belum bisa ngirim Bu. Ngirim itu Belum bisa PPT-nya. ngirim apa belum bisa dibuka ya Pak? Dibuka belum bisa. Oh mungkin masih settingannya masih Belum publik. Nanti saya cek. Belum publik. Oke. Wah ini Pak Sugeng Riyadi senyum ceria ini, senyum malam ini. Senyum ngantuk mungkin. Ditahan ya Pak Sugeng. Senyum Pak Sugeng Riyadi pakai Tidur ini berarti Pak Sugeng. Ya. Tidur. Terus Zoom. Oke. Sugeng Riyadi ulah baca apa ya dari Sugeng Riyadi. Bu saya Bu, karena belum menyampaikan PPT anggap saja sudah ya Bu ya. Iya, sudah. Ya, Jangan lupa nilainya A+ Bu, A+. Waktunya sudah habis. Ini mohon maaf pengennya sih semuanya nggih, tapi karena ya pengalamannya kurang lebih kan nggih hampir sama, jadi saya sampel aja.
insya Allah tidak mengurangi makna, yang tidak presentasi tidak mengurangi makna untuk kita semua, dan tugas bisa saya dalam arti tugas itu dalam penerimaan saya semuanya sama kayak gitu. Ya nanti kita lihat PPT-nya saja seperti itu. Insya Allah nggak ada yang asal berangkat gitu Ibu, kecuali yang 3 pertemuan 4 kali Zoom nggak pernah nongol, ya itu nanti jangan minta nilai Allah gitu ya. Nggak pernah Betul, nongol. Tapi betul. kalau yang kelihatan terus ini kan saya juga hafal. Oke. Ya, terima kasih, Bu. Oke. Nyun pangapunten nggih Bapak Ibu, apabila dalam perkuliahan mungkin saya ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Amin, Insya amin. Allah nanti Sami, Bu. masih berlanjut di agenda yang lain. Nggih, cekap semanten itu anak saya sudah minta dikeloni. Anaknya ya, Bu. Sama. Anak yang besar apa yang kecil, Bu? Anak mertua. Saya baru 1. Kelas 6. Aduh. Oke, Bapak Ibu, sugeng dalu, sugeng istirahat, sampai ketemu di kesempatan yang lain, nggih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Izin keluar nggih, Bapak Ibu. Monggo. Monggo. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah masih ngantuk? Masih ngantuk, Bu. Ngantuk pula. Aku izin Lagi nelponi anak aja. Ngantuk dari ngajak kuliah. Iya. Ini Bu Sarifah, saya malah pindah ke HP. Tadi dari laptop pada Saya. Ada list pada Enak. kelalaian Ya. kampus sih. Besok kuliah lagi apa enggak, Kek? Iya, nek besok iya. Besok kuliah Pak Yudin. Offline apa online? Oh, Online lah. agak offline baik Pak. Online badisit. Malam lagi. fasilitas ya boleh lah ya. Mumpung agenda online. Iya, mau Terus ya, aku membantu. pamit ya. Maaf, Nggih, saya juga pamit. Bismillahirrahmanirrahim. Ditutup mana kalau mau bihamdika satu alaihi wasallam. Monggo sugeng rehat nggih, saya mawon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.